Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat, para pemirsa rahimakumullah. Kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Terutama adalah nikmat iman yang tertancap dalam jiwa kita, dalam hati kita, yang menggerakkan kita bisa hadir ataupun mengikuti pengajian pada kali ini. Semoga dengan syukur inilah Allah akan tambahkan kenikmatannya pada kesempatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmatku Allah, maka aku tambahkan nikmatku kepadamu. Dan apabila engkau kufur atas nikmatku, sesungguhnya ketahuilah bahwa azabku amatlah pedih. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang berbahagia, manusia hidup itu tidak lepas dari ujian. Baik itu secara individu maupun secara kelompok, ya, ada ujian. Orang tidak bisa hanya mengatakan bahwa saya telah beriman dengan lisannya saja, tetapi pasti di balik itu ada ujian. Jadi tidak bisa mengatakan hanya begitu, saya beriman, padahal mereka ini belum diuji. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Ankabut ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka itu mengira bahwa mereka mengatakan ayyakulu amanna, saya mengatakan bahwa saya beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Itulah yang perlu kita perhatikan saat ini. Pengakuan iman itu harus ada perjuangan, karena untuk keluar dari ujian itu menggapai kemenangan. Ujian memang ada ujian yang menyenangkan, menggembirakan. Banyaknya harta, adanya kekuasaan, dan lain sebagainya. Namun perlu kita ketahui, banyak juga orang yang tergelincir karena itu. Bukankah Qarun diuji dengan banyaknya harta, tetapi justru kesombongan merasa itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, bukan karunia Allah. Maka bagi Allah menenggelamkan hartanya Qarun sangatlah mudah. Kekuasaan Fir'aun, ya, Fir'aun luar biasa kekuasaannya. Negerinya dibangun, rakyatnya tunduk patuh dan lain sebagainya. Tetapi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna rabbakumul a'la, akulah Rabbmu, Tuhanmu yang paling tinggi. Wah, kebablasan ini. Itulah ujian-ujian kenikmatan ternyata bisa menggelincirkan manusia. Ya. Kalau
misalkan ujian kesengsaraan berupa banjir, air bah, gempa bumi dan lain sebagainya, termasuk tsunami gitu, yang ribuan orang menjadi apakah itu mati atau luka dan lain sebagainya. Maaf, itu praktis tidak seberapa dibandingkan hilangnya iman dalam diri kita. Justru bencana paling besar adalah hilangnya iman dalam hati sanubari kita. Nah, kita lihat bersama, setiap ada sesuatu kejahatan Allah turunkan orang yang menyerukan kebenaran. Kita lihat juga orang yang menyerukan kebenaran, yang ingin menata dunia, pasti juga ada yang memusuhi. Nabiullah Adam alaihissalam yang memang dititahkan untuk menjadi khalifah fil ard di dunia ini, di bumi ini, lewat surga dulu memang tempat tinggalnya bersama Ibu Hawa. Di situ ada iblis. Iblis yang benar-benar merasa ada kebencian. Mereka tidak mau sujud sebagai bentuk penghormatan. Mereka menganggap dirinya paling hebat. Aba wastakbara. Dia enggan karena merasa sombong, dirinya takabur. Ini yang terjadi sehingga dia enggan melakukan sujud itu. Adam melakukan perbaikan di dunia, anak cucunya demikian juga. Maka syaitan yang akan, atau iblis yang akan mengganggunya, akan menggodanya, dihiasi dunia ini dengan berbagai macam hal yang sesuatu jelek menjadi indah. Ketika Fir'aun berkuasa dengan zalimnya, maka muncul adanya Musa. Era sebelumnya Namrud berkuasa, maka Ibrahim muncul di situ. Inilah yang terjadi, selalu ada permusuhan atau ibaratnya tanding ya, antara Hizbullah, pasukannya Allah, dengan Hizbus Syaitan. Ini yang terjadi. Maka kita akan berpihak kemana? Gitu? Jangan silau mata kita melihat hal ini. Yang hak harus kita bela. Yang hak, sekali lagi, yang hak, kebenaran harus kita letakkan segala-galanya. Kebenaran tentunya mir rabbikum, dari Rabb kalian, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat 3 Ankabut tadi lanjutannya adalah ujian itu sebetulnya untuk menguji kita. Untuk diketahui mana yang sadaku, yang orang-orang yang benar, dan mana yang kadzibin, orang-orang yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka persaksian kita di dunia ini untuk membela kebenaran-kebenaran itulah yang penting bagi kita. Sehingga pada saatnya nanti buku amal kita itu tercatat sebagai Hizbullah. Ya, Hizbullah yang kita harapkan adalah itu. Yang sadaku kita, orang-orang yang benar, bukan orang yang kadzibin, kelompok orang-orang yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perjuangan kita. Maka kali ini kita diberi kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah sekedar bibir yang mengatakan saya beriman. Ingat, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Maka tunjukkan kita siap menghadapi ujian ini dengan keberpihakan kepada yang hak, keberpihakan kepada yang benar, sehingga kita tergolong kepada hamba-hambanya yang sodaku, yang selalu memberikan sesuatu, yang selalu membenarkan dan menjadi orang yang benar. Insya Allah dengan kesungguhan kita, dengan keseriusan kita, kita bisa mencapai kemenangan yang hakiki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita
untuk menolong kita setiap saat sehingga memenangkan pertempuran antara yang hak dengan yang batil. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.